individu yang di dalam video tersebut berisikan tentang 4 macam tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan untuk membeli suatu produk. Mau tahu bagaimana videonya? Mari kita lihat sama-sama. Selamat menonton. Manusia ekonomi dipandang sebagai seorang individu yang memutuskan secara rasional. Agar dapat berpikir secara rasional, seorang individu harus menyadari berbagai alternatif produk yang tersedia. Dia juga harus mampu memeringkatkan alternatif tersebut berdasarkan kebaikan dan keburukannya, dan juga mampu memilih yang terbaik dari alternatif yang tersedia. Sudah akhir bulan aja nih, kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi. Membeli kebutuhan sehari-hari menandakan manusia ekonomi merupakan seorang individu yang memutuskan secara rasional. Agar dapat berpikir secara rasional, dia tadi memilih untuk hanya membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua adalah manusia pasif. Manusia pasif adalah menggambarkan manusia sebagai individu yang mementingkan dirinya sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan oleh para pemasar. Berikut ini adalah salah satu contoh dari manusia pasif. Halo Kak, body lotionnya Kak, kami lagi ada promo loh. Dari harga 28.000 menjadi 20.000 saja. Oh gitu ya Mbak? Ini bisa buat mencerahkan kulit saya nggak ya Mbak? Oh, untuk mencerahkan bisa kok Kak. Jadi Nature ini mengandung ekstrak fair tulip dan juga riboxil yang dapat memberikan sensasi segar kepada kulit. Selain itu juga mengandung butiran vitamin E yang dapat melembabkan kulit dan melembutkan kulit, serta dapat melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB yang memberikan efek buruk untuk kulit. Oh gitu ya Mbak? Iya Kak, wanginya tahan lama terus bisa melembutkan kulit juga. Nih ya Kak, coba Kakak cium deh wanginya. Ini sangat wangi loh. Wah iya ya Mbak, wanginya kayak body lotion yang mahal itu loh Mbak. Suka banget saya sama wanginya nih. Iya Kak, jadi hand body ini juga tidak lengket di kulit. Nih ya Kak, saya coba tuang. Nah, ini saya oleskan. Nah, hasilnya tidak lengket sama sekali. Jadi berbeda dengan hand body yang lainnya ya Kak. Iya sih Mbak, saya harus beli sini kayaknya. Yaudah deh Mbak, saya mau ya satu. Oke Kak, sebentar ya, saya buatkan bonnya dulu. Oke, ini ya Kak, bonnya silakan diambil di kasir. Terima kasih Kak. Manusia kognitif. Model manusia kognitif menggambarkan konsumen sebagai makhluk individu yang berpikir memecahkan masalah. Pemrosesan informasi yang akan membawa konsumen pada pembentukan kesukaan. Konsumen tidak memiliki informasi yang sebagaimana sempurna. Jadi, para konsumen atau manusia kognitif ini, dia akan mencari informasi dari informasi ke informasi untuk menjadikan sebuah kesukaan. Contohnya, dia mau ngambil barang, dia akan mencari informasi yang aktif untuk menjadi pilihan yang memuaskan. Contohnya, dia mau ngambil barang A, tetapi dia jadinya ngambil barang B. Karena apa? Barang A, dia sudah dapat informasi tapi tidak lengkap. Akan tetapi, dia berbicara kepada informan atau si penjual yang lebih mengerti basically dari informasi produk-produk tersebut. Jadinya dia ngambil produk yang B. Karena apa? Informasi atau kebutuhan yang dia dapat itu ada. Jadi itulah membentuk kesukaan dari dirinya tersebut untuk mengambil keputusan. Ini adalah POV untuk Angga manusia kognitif. Ya, ada yang bisa saya bantu Mbak? Ada AC nggak, Mas?
AC ada. Mbak mau merek apa nih? LG, Mas. LG. Mau berapa PK? Untuk ruangan 3x4 itu cocoknya berapa PK, Mas? 3x4. 3x4 itu bisa untuk setengah PK, Mbak. Sama saya mau nanya lagi nih, Mbak. Itu Mbak mau buat di kantor atau di rumah? Di rumah sih, Mas, di kamar. Di rumah, di kamar. Mm-mm. Ada anak baby nggak, Mbak? Ada, Mas. Ada anak baby ya. Mm-mm. Kenapa Mbak mau ambil LG? Menurut saya sih dari rekomend yang lain LG tuh bagus, Mas. Ini saya bilang lagi sama Mbak ya, kalau LG dia bagusnya untuk di industri, misalnya kita untuk di kantor atau kita untuk di ruangan yang terbuka. Tapi kalau untuk di ruangan, apalagi yang ada anak babynya nih Mbak, saya sarankan sih lebih bagus tidak usah ambil LG. Karena apa? Dia nggak ada antibakteri, satu. Yang kedua, wattnya terlalu besar Mbak. Dia setengah PK bisa 650 watt. Dan dia tidak ada low voltage. Jadi kalau voltase naik turun, dia mau nggak dingin Mbak. Tapi kalau misalnya Mbak mau yang bagus, ini kita ada merek Best Life dari Australia. Gini dia Mbak. Gini. Oke. Dia wattnya 485 aja Mbak. Dia low watt sama dia low voltage. Low voltage itu apa? Low voltage itulah yang saya bilang tadi. Tegangan naik turun dia bisa bekerja dengan baik. Dia sampai 160 volt. Kita di Indonesia ini voltase normal 220 Mbak. Jadi kalau di bawah itu barang elektronik itu nggak bekerja dengan baik. Jadi kalau di Best Life ini dia ada teknologi dari Australia yang membuat dia bisa bekerja di tegangan rendah. Sama ini Mbak, saya mau kasih tahu Mbak. Dia kalau AC kan biasa arah swingnya dia naik turun. Tapi kalau di Best Life dia bisa kanan ke kiri. Udah itu dia ada sensornya. Jadi kalau dia sensornya ada sensor hitungan manusia. Jadi manusia semakin banyak di ruangan itu, makanya dia bekerja semakin keras. Jadi suhu ruangan di kamar itu tetap terjaga. Misalnya ini tetap 22 derajat. Kalau banyak orang itu kan pasti lebih panas Mbak. Dia bekerja lebih keras. Jadi suhu di ruangan itu tetap ya 22 derajat sesuai keinginan kita. Sama dia ada antibakteri. Jadi dia bisa mengubah udara kotor menjadi udara bersih Mbak. Jadi Mbak mau yang mana nih? Kalau masalah harga LG sama Best Life itu gimana, Mas? Kalau LG dia 3.200.000 sama pasang Mbak. Tapi kalau Best Life kebetulan kita harga normal itu 3.100.000. Kita ada diskon Mbak sekitar 200.000. Jadi 2.900.000. Mbak mau tertarik? Kalau harga lebih murah tapi fasilitas yang kita tawarkan itu lebih dari itu Mbak. Untuk garansi ada 10 tahun. Jadi Mbak kalau ada masalah, Mbak datang aja kemari, Mbak komplain garansinya. Itu gratis semua selama 10 tahun. Berarti murahan Best Life daripada LG ya, Mas? Iya, murahan Best Life Mbak. Karena kita ada potongan, lagi ada promo kita Mbak. Itu udah sama pasang kok. Udah terima bersih kan, Mas? Udah terima bersih dong. Oke, Mas. Saya milih Best Life. Nggak kecewa nih kan, Mas? Nggak kecewa, bisa dijamin. Kalau Mbak kecewa, Mbak cari saya. Oke, Mas. Ditunggu ya, Mas? Oke, Mbak kasih dulu untuk pembayaran. Nanti ini barangnya saya sediakan, baru kita sama-sama langsung ke rumah Mbak, langsung dipasang. Oke, Mas. Oke, siap Mbak. Oke, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Manusia emosional itu menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosional yang mempengaruhi pembelian atau kepemilikan barang-barang tertentu. Mulai panas dalam nih aku. Kayak aku harus pergi ke toko obat beli obat untuk panas dalam nih. Ini kan obat panas dalam. Dari aku kecil sampai sekarang aku makan. Beli ini banyak lah. Dari video tersebut, dia telah mengenal obat itu dapat menyembuhkan panas dalam, yang dimana dari kecil sampai sekarang telah memakainya dan sembuh. Dari obat tersebut sudah memiliki kenangan emosional
benar dari memakainya. Demikianlah video yang dapat kelompok kami buat tentang penjelasan dari 4 macam model manusia dalam mengambil keputusan. Kritik dan saran amat sangat kami butuhkan agar video dari kelompok kami bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.